لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki kita menuju rumahnya Allah ini. Selain itu ada orang-orang dari kita yang mungkin belum mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah, tak bisa menunaikan sholat Jumat pada hari ini. Maka rasa syukur kita harus kita tanamkan dalam aplikasi kita sehari-hari, yaitu menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, imam kita. Segala gerak-geriknya, perkataannya menjadi tuntunan dan juga kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita, karena menjadi syarat diterimanya ibadah, yaitu ittiba' bir Rasul, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, contoh-contohnya, dan kita nanti di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita tingkatkan iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal menuju Allah Ta'ala adalah berupa takwa kita kepada Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal menuju Allah adalah takwa. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah tema, yaitu pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya manusia tidak terlepas dari khilaf dan salah. Begitu juga dosa yang telah dilakukan. Tidak ada yang bertitel manusia terlepas dari dosa. Tetapi sebaik-baik orang, sebaik-baik orang yang beriman, ketika melakukan kelalaian, lupa ataupun salah, maka dia segera bertaubat kepada. kepada Allah Ta'ala. Maka jemaah sekalian,
ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan yang melanggar daripada perintah Allah Ta'ala, maka tentu di situ ada pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan ada seseorang yang beriman, yang dia agama Islam, tetapi dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktunya, meninggalkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala tanpa ada rasa takut atas siksa Allah. Dan ini tentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim, bahwa sesungguhnya hati mereka telah Allah tutup, karena sesungguhnya dia menutup telinganya, pandangannya, hatinya dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkaitan dengan tema kita, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihin nas. Rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan al birru adalah kebaikan, amal soleh. Bahwa al birru, kebaikan itu adalah berupa husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsika, yaitu yang dapat memberikan kegelisahan di dalam diri kalian. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka bahwa perbuatan yang engkau lakukan itu diketahui oleh manusia yang lainnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, bahwa setidaknya ada 4 poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa pengaruh dosa, maksiat, ketidaktaatan kita kepada Allah Ta'ala adalah dapat menghalangi kita masuknya sebuah ilmu, masuknya cahaya, masuknya nasihat dari para masyayikh kita, dari para asatidz kita, atau bahkan dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang memberikan nasihat kepada kita. Di sisi lain mungkin ada tetangga kita ketika dinasehati dia menerimanya, tetapi banyak di antara kita ketika dinasehati dia tidak terima, bahkan marah. Maka jangan sampai pada hadirin sekalian ada seseorang yang memiliki sifat yang tidak mau dikoreksi, yang tidak mau dinasehati. Ketika ada seseorang yang menasihati kita bahwa sesungguhnya hakikatnya dia adalah saudara kita sesama muslim, ingin mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah, ingin mengajak kita masuk surga bersama-sama, maka Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya menjelaskan, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi, bahwa sebuah ilmu itu adalah cahaya, tidak bisa kita pandai, tidak bisa kita pandang ataupun kita pegang, tetapi ilmu itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang menjadi pengaruh dosa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah membuat hati dan jiwa kita tidak tenang. Dan tentu ketika ada keimanan di dalam hatinya, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan berdetak kencang, hatinya akan terus gelisah, karena dia sesungguhnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh hatinya. Maka sesungguhnya ketika hatinya tidak tenang, bahwa itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebagai contoh, orang yang mencuri, tentu dia mencuri barang tersebut dengan diam-diam. Ketika dia mencuri dengan terang-terangan, maka tentu dia siap untuk menerima akibatnya. Dan itu adalah akibat di dunia, tetapi yang sesungguhnya adalah akibat di akhirat, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga hal-hal yang mungkin perbuatan adalah perbuatan yang mungkin tidak bisa disaksikan oleh pandangan manusia.
seperti perbuatan-perbuatan maksiat kita, berzina maupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengaruh yang ketiga dari perbuatan dosa dalam kehidupan kita adalah dapat menghalangi datangnya rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang diberikan oleh Allah limpahan dari berbagai hartanya, rumahnya begitu banyak, tanahnya begitu luas, mobilnya begitu banyak, istrinya begitu banyak, tetapi dalam kehidupannya tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan berkah yaitu adalah ziyadatul khair. Ketika Allah berikan, Allah titipkan sebuah rezeki kepada kita semua, maka rezeki itu dapat memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan keimanan, keislaman kita, amal soleh kita. Itulah hakikat daripada keberkahan. Keberkahan harta yaitu kita dapat untuk memberikan infak sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Dan dalam hitungan matematika ketika kita bersedekah mungkin berkurang, tetapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah harta yang akan kita tunai nanti di yaumil qiyamah kelak. Yang ketiga, yang menjadi obat, yang menjadi penyembuh dari segala dosa maksiat yang kita lakukan selama ini, sengaja maupun tidak sengaja, maka kita berusaha untuk mendawamkan. Kita terus menerus untuk selalu beristighfar dan selalu bersegera kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena sesungguhnya taubatan nasuha dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu kita, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang kita mampu lakukan dari segala perintah-perintah Allah, maka kita lakukan semampu kita. Tetapi ketika kita tidak mampu, bahkan kita malah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, dan ini tidak terbatas apakah dia seorang muslim atau seorang kafir, karena sesungguhnya anak Adam seluruhnya yaitu daripada anaknya Adam alaihissalam, yaitu kita semua manusia. Dan seluruh manusia adalah khata'un, melakukan kesalahan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat al-ma'sum, yaitu terhindar dari sifat dosa, yang memang Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari setiap gerak-geriknya. Apalagi kita manusia biasa yang tidak ada titelnya sebagai utusan Allah, bahkan menjadi aulia, bahkan menjadi ustadz atau kiai, dan kita semua adalah manusia biasa. Maka kita sebagai manusia biasa, kita bersegera mungkin wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, yang melakukan kelalaian, agar bersegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawat